سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat izin dan kuasanya kita masih bisa bertemu pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya akan sampai kepada kita yang tetap istiqomah menjalankan syariatnya. Apa kabar mahasiswaku sekalian? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Mohon disimak dengan baik. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, fungsi sebagai Rasulullah tidak dapat digantikan oleh siapapun manusia di dunia ini, karena pemilihan fungsi tersebut adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, fungsi beliau sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin masyarakat harus ada yang menggantikannya. Selanjutnya, pemerintahan Islam dipimpin oleh 4 orang sahabat terdekatnya. Kepemimpinan dari para sahabat Rasul ini disebut periode Khulafaur Rasyidin atau para pengganti yang mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan kesedihan kaum muslimin di Madinah. Tidak adanya Nabi bersama mereka menjadi periode yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Wafatnya Nabi memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Selama 23 tahun, Nabi memimpin umat muslim secara politis dan spiritual yang langsung dibimbing oleh kekuatan ilahi. Kini, Nabi tidak ada lagi. Apa yang akan terjadi kepada masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad? Siapa yang akan memimpin umat Islam sepeninggal Nabi? Sebelum jenazah Nabi dikuburkan, sekelompok tokoh utama dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk menjawab pertanyaan soal kepemimpinan. Ketika itu, muncul usulan 2 negara, artinya yang satu dipimpin oleh orang Ansor dan yang satu dipimpin oleh orang Muhajirin. Namun usulan ini dianggap mengancam perpecahan umat. Akhirnya, Umar bin Khattab mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin politik negara Islam yang berpusat di Madinah tersebut. Abu Bakar adalah pilihan tepat, sebab setelah Khadijah, dialah orang pertama yang menerima Muhammad sebagai nabi dan mengikuti ajarannya. Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar Khalifatur Rasul, yang artinya pengganti Rasulullah atau biasa disebut khalifah. Namun khalifah bukanlah nabi baru. Al-Quran jelas menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi yang datang setelahnya. Tugas khalifah bertindak sebagai pemimpin politik dengan mengikuti teladan yang diberikan Nabi Muhammad saat memimpin Madinah. Khalifah Abu Bakar melanjutkan program yang belum terlaksana di masa Rasulullah, seperti pengiriman pasukan perang Usamah bin Zaid. Abu Bakar tetap mengirim pasukan tersebut ke Syam bagian selatan untuk bertempur melawan Bizantium sebagai kelanjutan atas Perang Mu'tah. Ekspedisi ini menunjukkan tujuan politik umat Islam tak akan berhenti sepeninggal Nabi. Di saat yang bersamaan, berbagai suku Badui yang baru masuk Islam mulai memberontak dan tidak mau membayar zakat. Padahal, zakat merupakan pilar penting dalam Islam. Mereka beralasan dengan wafatnya Nabi, maka sumpah setia kepada Islam tidak berlaku lagi. Tak hanya suku Badui yang memberontak, juga muncul sejumlah orang yang mengaku sebagai Nabi. Yang paling menonjol di antara orang yang mengaku Nabi tersebut adalah Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar menyatakan, mereka yang memberontak dengan tak mau membayar zakat dinilai telah keluar dari Islam atau murtad. Adapun munculnya nabi-nabi palsu merupakan ancaman bagi Islam. Atas kondisi ini, tindakan militer diambil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
ia menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan yang dikirim ke bagian timur untuk memadamkan gerakan pemberontakan. Khalid bin Walid terkenal di seantero semenanjung Arab karena ia belum pernah kalah dalam pertempuran yang dilakukannya sebelum atau sesudah masuk Islam. Inilah alasan mengapa Khalid bin Walid terpilih sebagai pemimpin ekspedisi ini, karena memiliki pengalaman peperangan gurun dan mempunyai keahlian kavaleri. Benar saja, pasukan di bawah Panglima Khalid berhasil mempertahankan Madinah dari ancaman pemberontakan serta berhasil memukul mundur pasukan Musailamah Al-Kadzab. Bahkan, Musailamah sendiri terbunuh dalam peperangan yang dikenal dengan Perang Yamamah tersebut. Perlahan-lahan, kesetiaan kepada khalifah menyebar di seluruh Jazirah Arab. Khalifah menyuruh suku-suku untuk kembali ke Islam dan memerangi mereka yang masih memberontak. Pada tahun 633 Masehi, perang melawan kemurtadan selesai. Seluruh Arab bersatu sebagai sebuah negara Islam. Sampai di titik ini, Islam telah berhasil selamat melewati tantangan politik, menghapuskan pertanyaan tentang kesetiaan pada Islam dan pimpinan politik sepeninggal Nabi. Selain memperkuat keberlanjutan negara Islam, masa kekhalifahan Abu Bakar sangat penting bagi pelestarian Al-Quran dalam bentuk tertulis. Dalam Perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang gugur, sedangkan Al-Quran sendiri ditulis secara terpisah dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Namun, di masa Abu Bakar, Al-Quran telah berhasil disatukan melalui saran Umar bin Khattab agar seluruh naskah Al-Quran yang tersebar dikumpulkan dan diperiksa lagi dengan ingatan para sahabat yang dapat dipercaya. Disimpan di lokasi terpusat untuk berjaga-jaga atas skenario yang tidak diinginkan jika semua penghafal Al-Quran meninggal. Kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung dari tahun 632 Masehi hingga wafatnya pada tahun 634 Masehi. Dalam 2 tahun ini, Khalifah Abu Bakar mampu menstabilkan negara Islam sepeninggal Nabi dan melengkapinya dengan memanfaatkan melemahnya kekuatan Imperial Romawi di belahan utara. 2 tahun masa kepemimpinannya telah membuahkan teladan tentang peran khalifah dalam umat Islam dan keberlanjutan keyakinan muslimin setelah Nabi wafat. Bahkan, kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah menjadi contoh bagi khalifah berikutnya. Teladan terakhir yang ditanamkan Abu Bakar adalah pemilihan penerusnya. Abu Bakar tidak menunjuk keturunan sebagai pewaris tahta kepemimpinan Madinah. Ia memilih seseorang yang ia yakini paling memenuhi syarat dan mampu memegang tugas sebagai khalifah. Pada akhir hayatnya, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerus. Umar bin Khattab termasuk orang yang paling awal masuk Islam atau disebut as-sabiqun al-awwalun. Sejak masuk Islam, Umarlah yang memprakarsai era keterbukaan dalam dakwah. Keberanian Umar bin Khattab memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan membuatnya dijuluki Al-Faruq. Sementara di masa jahiliyah, Umar termasuk orang yang berpengaruh di Quraisy. Beliau sering diutus untuk menjadi duta bagi suku-suku Quraisy yang berselisih. Di masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab adalah sahabat dan penasehat terdekat sang khalifah. Selain itu, kredibilitas dan kemampuannya dalam membantu khalifah membuat ia ditunjuk langsung oleh Abu Bakar sebagai penggantinya. Ia dijuluki Khalifah Rasulullah yang artinya pengganti dari pengganti Rasulullah. Namun julukan ini akhirnya berubah menjadi Amirul Mukminin. Tidak seperti di masa Abu Bakar As-Siddiq yang terjadi masalah stabilitas politik atau keberlanjutan agama akibat banyak gerakan murtad dan munculnya nabi baru. Di masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam negeri jauh lebih stabil dan aman. Hal ini karena keberhasilan khalifah sebelumnya mengatasi masalah tersebut melalui gerakan militer. Akhirnya, membuat keadaan Jazirah Arab bersatu di bawah Khalifah Abu Bakar dan keadaan ini berlanjut di masa Umar bin Khattab. Setelah keadaan politik stabil, kaum muslimin mulai melebarkan wilayah keluar Jazirah Arab atau ekspansi wilayah. Ekspansi pertama dilakukan ke arah utara
yaitu di perbatasan antara Kekaisaran Bizantium dengan Kekaisaran Persia, yang sekarang adalah wilayah Syam dan Mesopotamia. Ekspansi ini sudah dimulai sejak masa Abu Bakar dan diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Perang habis-habisan antara Bizantium dengan Persia dari tahun 603 hingga 628 Masehi membuat mereka lemah dan tak mampu membendung gelombang penyerbuan Muslim Arab yang telah tiba di perbatasan. Ekspansi Muslim adalah perang model baru. Tak seperti peperangan yang merusak yang dilakukan kedua kekaisaran Bizantium dan Persia, perang Islam dikombinasikan dengan seruan untuk keadilan dan keharmonisan sosial yang sesuai dengan pesan Nabi. Ketika masa Abu Bakar As-Siddiq, secara bersamaan pasukan Muslim dikirim ke Suriah dan Persia pada tahun 633 Masehi. Khalid bin Walid memimpin pasukan ke arah Persia, sedangkan Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Syam dan berhasil menaklukkan kekuatan Bizantium di Syam. Ekspedisi ini berlangsung sejak masa Abu Bakar hingga masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam ekspedisi ini, Khalifah memfokuskan penyerbuannya ke Syam, di mana pasukan Khalid yang sedang memerangi Persia diperintahkan untuk membantu pasukan yang ada di Syam. Pasukan gabungan Muslim bertemu dengan pasukan Bizantium dalam perang Ajnadain yang berlangsung 30 km dari barat Yerusalem. Pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan Romawi yang dipimpin saudara kaisar sendiri. Pasukan Bizantium yang tersisa merangsek ke kota Yerusalem, Kaisarea, dan Gaza yang sudah dibentengi dengan baik. Maka, pasukan Muslimin yang menang dapat menguasai wilayah pedalaman Palestina. Lalu, pasukan Muslim di bawah komando Khalid bin Walid bergerak ke utara dan mengepung kota Damaskus, yang akhirnya jatuh pada September 635 Masehi. Kemudian dibuatlah perjanjian dengan penduduk setempat dengan tujuan untuk menenangkan ketakutan penduduk setempat. Dalam perjanjian tersebut, Umar menjanjikan bahwa hidup, harta, dan agama mereka akan dilindungi dari gangguan selama membayar jizyah atau upeti kepada pemerintahan Islam. Kehilangan Damaskus menyebabkan Kaisar Bizantium mengumpulkan kekuatan yang besar. Pasukan Heraklius menyusul pasukan Muslim ke Yarmuk pada musim panas tahun 636 Masehi. Pasukan Bizantium jauh lebih banyak dan lengkap persenjataannya. Namun, pasukan Muslimin yang sudah biasa berperang di medan yang sulit dengan mengejutkan berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang menurut riwayat Tobari, jumlah pasukan Muslimin sebanyak 24.000 melawan 200.000 pasukan Bizantium. Kaisar Heraklius dipaksa mengakui kekalahan di Yarmuk. Kota-kota di seluruh Syam satu persatu jatuh ke tangan Muslimin, semuanya mendapatkan perjanjian seperti halnya di Damaskus. Pada tahun 638 Masehi, penaklukan Syam selesai. Dalam beberapa tahun, Syam berubah menjadi provinsi kekhalifahan Islam yang baru tumbuh. Dan diangkatlah Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur di sana. Bagi Kekaisaran Bizantium, kehilangan Syam ibarat menjadi kartu domino pertama yang jatuh pada akhir kemunduran penerus Kekaisaran Romawi tersebut. Setelah jatuhnya Syam ke tangan kekhalifahan Islam, ekspansi berlanjut ke wilayah Mesir yang relatif cepat ditaklukkan pada tahun 642 Masehi. Dalam kisah peperangan di Syam, terdapat cerita menarik, yaitu pencopotan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi oleh Khalifah Umar bin Khattab dan digantikan oleh Ubaidah bin Jarrah. Pencopotan Khalid bin Walid ini sangat mengejutkan bagi kaum muslimin. Namun, Khalifah Umar bin Khattab memiliki alasan yang luar biasa, di mana Umar berniat mengingatkan pasukan Islam bahwa Allah lah yang menjadi penyebab kemenangan mereka, bukan Khalid. Memang, Khalid merupakan jenderal perang yang belum pernah terkalahkan selama mengikuti peperangan. Selain itu, ketika penaklukan Yerusalem, Uskup Agung Sopronus, seorang Arab Kristen yang menjadi salah satu tokoh terkemuka gereja Yunani di Yerusalem, menolak menyerahkan Yerusalem kecuali langsung oleh Umar bin Khattab. Mendengar kabar tersebut, Umar bin Khattab berangkat dari Madinah ke Yerusalem.
Umar bin Khattab berangkat dengan berkendara keledai dan ditemani pengawal. Sopronus kaget dan takjub melihat Umar bin Khattab, salah satu penguasa besar di muka bumi kala itu, hanya mengenakan pakaian sederhana yang tidak berbeda jauh dengan pengawalnya. Umar bin Khattab diajak mengelilingi Yerusalem. Ketika waktu sholat telah tiba, Sopronus mempersilahkan Umar sholat di gereja, namun Umar menolaknya. Umar khawatir kalau seandainya ia sholat di gereja tersebut, umat Islam akan merubah gereja menjadi masjid. Kemudian Umar sholat di luar gereja. Lalu, tempat ia sholat dibangunlah Masjid Umar bin Khattab. Setelah Syam jatuh, fokus perhatian khalifah kembali ke Kekaisaran Sasanid atau Kekaisaran Persia yang hampir terlupakan sejak Khalid bin Walid diperintahkan memindahkan pasukan ke Syam. Umar menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin pasukan Muslim ke Mesopotamia tersebut. Meskipun awalnya mengalami kekalahan akibat tak mampu menghadapi pasukan gajah, bala tentara Sa'ad bin Abi Waqqas mampu mengalahkan pasukan Persia pada Perang Qadisiyah pada akhir tahun 636 Masehi. Perang ini membawa rampasan yang banyak ke Madinah untuk dibagikan sesuai dengan hukum Islam. Perang ini juga membuahkan kekalahan sementara bagi pasukan Sasanid. Setelah pertempuran ini, pasukan Muslim terus mendesak masuk dengan cepat sampai ke ibu kota Persia, yaitu Madain atau Ctesifon. Setelah itu, mereka melanjutkan ke arah timur dan mematahkan 2 kali serangan balasan dari pasukan Persia yang pada akhirnya berhasil menghancurkan Kekaisaran Persia dan menjadikannya daerah Muslim sampai dengan saat ini. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab patut diperhatikan bukan hanya karena penaklukan militer yang cepat, melainkan juga pemerintahnya di wilayah taklukan. Salah satu aspek paling mengesankan dari penaklukan dan penggabungan ke wilayah Islam adalah tidak merubah kehidupan penduduk di tanah taklukan. Ada 2 perubahan pada penduduk setempat. Pertama, soal kepada siapa mereka membayar upeti. Sebelumnya, penduduk di wilayah taklukan Islam membayar upeti ke Romawi dan pemerintahan Persia. Sekarang, mereka membayar upeti ke Madinah, sesuai dengan syariat Islam atau biasa disebut dengan jizyah. Jizyah dikhususkan bagi non-muslim yang tinggal di wilayah Islam sebagai ganti rugi atas perlindungan keamanan yang dijamin oleh kekhalifahan Islam. Besaran jizyah tidak jauh lebih tinggi, bahkan lebih kecil dibanding pajak yang harus dibayar ke Romawi atau Persia. Hal inilah yang membuat non-muslim lebih memilih diperintah oleh kekhalifahan Islam dibanding Romawi maupun Persia. Pada masa Umar bin Khattab ini, kehidupan ekonomi bangsa Arab sangat makmur, khususnya kaum muslimin. Harta rampasan perang dikelola oleh Baitul Mal yang didirikan Khalifah Umar untuk kepentingan umat. Baitul Mal adalah lembaga pengelola keuangan pada masanya. Selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari memerintah kekhalifahan Islam, Umar bin Khattab telah mengubah negara Islam muda menjadi sebuah kekuatan besar di tanah Arab. Ekspansi cepat dibarengi dengan stabilitas sosial, membuktikan kemampuan Umar bin Khattab sangat luar biasa sebagai administrator dan pemimpin. Beliau menjadi salah satu penguasa paling berhasil dalam sejarah Islam. Kesuksesannya dalam mengibarkan panji-panji Islam mengundang rasa iri dan dengki di hati musuh-musuhnya. Salah seorang di antara mereka adalah Fairuz atau Abu Lu'lu'ah. Mantan pembantu Mughirah bin Syu'bah ini telah mengakhiri hidupnya dengan cara yang amat tragis. Ia menikam Umar bin Khattab tatkala sedang memimpin sholat subuh pada Rabu 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau bertepatan pada tahun 644 Masehi. Umar bin Khattab wafat pada hari Ahad dalam usia 63 tahun, persis seperti usia Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum meninggal, ia sempat memilih 6 orang sahabat Nabi sebagai formatur untuk menentukan khalifah setelahnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Tolhah bin Ubaidillah. Dalam musyawarah, akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Meskipun hanya berlangsung 30 tahun, masa Khalifah Khulafaur Rasyidin adalah masa yang paling penting dalam sejarah Islam. Khulafaur Rasyidin berhasil menyelamatkan Islam, mengkonsolidasi
dan meletakkan dasar bagi keagungan umat Islam. Demikianlah apa yang menjadi pembahasan kita kali ini.